semua. Pada video kali ini, materi yang akan dibahas adalah materi mengenai lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Aulia nomor 27 kelas 11-8, daftar materi sebagai berikut. Pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Etika lingkungan adalah berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Jenis-jenis lingkungan hidup. 1. Lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari semua organisme hidup atau makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup bersama dalam suatu ekosistem. Dalam lingkungan biotik, organisme saling berinteraksi satu sama lain melalui jaring makanan, persaingan, simbiosis, dan kompetisi. Lingkungan biotik dibagi jadi 3. Produsen adalah organisme yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Produsen mampu membuat makanan sendiri, bahkan juga membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di dalam ekosistem. Proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara fotosintesis, seperti tumbuhan hijau, alga, dan lumut. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain. Konsumen terdiri atas manusia dan hewan. Pengurai merupakan organisme yang mendapatkan energi dari menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. 2. Lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah komponen lingkungan yang bersifat non-hidup atau tidak bernyawa. Berikut ini contohnya. 1. Air. Air merupakan komponen yang menjadi penentu kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Air merupakan komponen penyusun tubuh makhluk hidup dan juga merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup yang tinggal di dalam air. 2. Tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Di dalam tanah terdapat mineral penting berupa zat hara yang dibutuhkan oleh makhluk hidup terutama tumbuhan. 3. Udara. Udara merupakan gas komponen penyusun atmosfer bumi. Udara penting bagi keberlangsungan makhluk hidup seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan hidrogen. 4. Cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan komponen abiotik utama yang berguna sebagai sumber energi utama bagi kehidupan. Intensitas dan kualitas cahaya matahari berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Tumbuhan mampu menyerap cahaya matahari sehingga proses fotosintesis dapat terjadi. 5. Kelembaban. Kelembaban adalah jumlah kadar air yang terdapat di udara. Kelembaban udara ini memengaruhi proses evapotranspirasi yang berhubungan dengan tingkat ketersediaan air bagi makhluk hidup. 6. Suhu. Suhu merupakan komponen yang berpengaruh terhadap proses fisiologis yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. 7. Iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di wilayah yang sangat luas dalam jangka waktu yang lama. 3. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah aspek penting yang memengaruhi kehidupan organisme. Di dalamnya, lingkungan ini mencakup interaksi sosial antar individu dan antar organisme, sistem nilai dan norma yang dipegang oleh suatu kelompok, serta budaya dan adat istiadat yang diterapkan dalam masyarakat. Lingkungan ini dibagi jadi 2, yaitu lingkungan hidup alami. Lingkungan ini terdiri dari komponen biotik, abiotik, organisme kecil, dan semua kondisi yang berfungsi secara dinamis tanpa campur tangan manusia. Lingkungan ini tercipta melalui proses alami dan dapat terbagi jadi 2 jenis, yaitu lingkungan hidup air yang terdiri atas danau, laut, rawa, dan sungai. Lingkungan hidup darat yang terdiri atas bukit, gunung, hutan,
lembah, dan padang rumput. Lingkungan hidup buatan. Lingkungan ini dibuat oleh manusia secara sadar dengan memanfaatkan penggunaan teknologi, baik menggunakan teknologi sederhana maupun modern, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Karakteristik lingkungan ini tidak beragam bentuknya dan hanya terdiri dari satu jenis, contohnya jalan, sekolah, taman, dan kawasan. Manfaat lingkungan. 1. Lingkungan sebagai tempat untuk hidup. Lingkungan menjadi tempat beraktivitas makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Lingkungan juga berperan sebagai tempat manusia berinteraksi sosial. 2. Lingkungan sebagai penghasil pangan makhluk hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, makhluk hidup membutuhkan pangan dan air. Oleh karena itu, makanan dan air menjadi satu di antara hal penting dalam kebutuhan kehidupan. 3. Lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Satu di antara contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup alami adalah gas alam dan minyak bumi. Keduanya penting untuk dimanfaatkan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, misalnya pengolahan bahan bakar dari gas alam dan minyak bumi. 4. Lingkungan sebagai penyedia mikroorganisme. Mikroorganisme diperlukan untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati melalui sebuah proses yang dilakukan oleh mikroorganisme. Sisa-sisa tersebut akan menjadi tanah yang subur. 5. Lingkungan sebagai penyedia oksigen. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas, sama halnya seperti air. Jika kekurangan oksigen, makhluk hidup akan lemas, bahkan mati. 6. Lingkungan sebagai penyedia tanah. Bagi tumbuhan, tanah berfungsi sebagai tempat hidup dan kembangnya. Bagi manusia, tanah berfungsi sebagai tempat berpijak, berkebun, berladang, mendirikan rumah, dan lainnya. Kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. 1. Pengertian kualitas lingkungan dan pentingnya bagi kehidupan. Kualitas lingkungan merujuk pada kondisi atau keadaan lingkungan yang meliputi komponen-komponen seperti air, udara, tanah, hewan, tumbuhan, dan manusia. Kualitas lingkungan yang baik mencerminkan bahwa kondisi lingkungan tersebut mendukung kesejahteraan dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kualitas lingkungan yang baik penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup. Contohnya, air tercemar penyebab penyakit dan kehilangan habitat dapat mengancam kelangsungan hidup. Kualitas lingkungan juga memengaruhi keseimbangan ekosistem. Dalam kehidupan sehari-hari, kualitas lingkungan menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH. IKLH adalah salah satu metode pengukuran kualitas lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menentukan tingkat keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Metode ini mengukur kualitas lingkungan dari beberapa aspek seperti udara, air, tanah, kebisingan, dan limbah. IKLH digunakan untuk memberi informasi akurat tentang kualitas lingkungan dan mengevaluasi keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Pengukuran ini menggunakan parameter objektif dan standar. Ini membantu pemerintah dan masyarakat merumuskan kebijakan dan tindakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan. Faktor alam. Faktor alam dapat berupa geologi, hidrologi, topografi, dan iklim. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing faktor alam. 1. Iklim. Iklim terdiri dari berbagai unsur seperti suhu udara, curah hujan, kelembaban, dan tekanan udara yang saling berinteraksi satu sama lain. Perubahan dalam salah satu unsur iklim dapat memengaruhi kualitas lingkungan secara signifikan. Salah satu faktor iklim yang paling terkenal adalah suhu udara. Suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan kekeringan, kebakaran hutan, dan peningkatan tingkat polusi udara, sedangkan suhu yang terlalu dingin dapat menyebabkan hewan dan tumbuhan mati karena beku. 2. Perubahan cuaca. Perubahan cuaca dapat memengaruhi kualitas lingkungan secara signifikan. Cuaca yang buruk, seperti hujan deras, badai, dan angin kencang, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kualitas lingkungan. Beberapa di antaranya yaitu banjir. Hujan deras yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan banjir. Banjir dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti erosi tanah dan pencemaran air, serta membahayakan keselamatan manusia dan hewan. Di tanah longsor, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti hilangnya tanah subur dan rusaknya tanaman, serta menyebabkan banjir. Angin kencang. Angin kencang dapat menyebabkan kerusakan pada struktur bangunan, pohon, dan kebun. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan membahayakan keselamatan manusia dan hewan.
Kekeringan dapat terjadi akibat kurangnya curah hujan dalam waktu yang lama yang dapat menyebabkan kekeringan tanah, menghambat pertumbuhan tanaman, serta menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan seperti kebakaran hutan dan pencemaran udara. 3. Kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah faktor penting yang memengaruhi kualitas lingkungan karena tanah merupakan salah satu komponen penting dari ekosistem. Tanah yang subur dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat yang pada akhirnya dapat memberi manfaat bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Kesuburan tanah ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain, kandungan nutrisi. Tanah yang subur mengandung banyak nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nutrisi ini penting bagi pertumbuhan tanaman dan mikroorganisme yang hidup di tanah. Kandungan bahan organik. Tanah yang subur memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Bahan organik ini diperoleh dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang membusuk di tanah. Bahan organik ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki struktur tanah. pH tanah. pH tanah yang tepat juga penting untuk menjaga kesuburan tanah-tanah yang terlalu asam atau terlalu basah dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Drainase. Drainase yang baik dapat membantu menghindari genangan air dan memperbaiki sirkulasi udara di tanah, sehingga mengurangi risiko erosi dan mencegah akumulasi bahan kimia berbahaya di tanah. 4. Erosi. Erosi adalah proses pelepasan dan pengangkutan material tanah dan batuan oleh faktor alam seperti air, angin, atau geyser. Salah satu dampak erosi adalah kerusakan lingkungan dan habitat alami yang disebabkan oleh kehilangan topsoil atau lapisan tanah paling atas yang kaya akan nutrisi. Tanah yang tidak subur akan mengakibatkan tanaman tumbuh kurang optimal dan dapat memengaruhi ketersediaan pangan bagi makhluk hidup yang bergantung pada sumber daya tanaman. 5. Aktivitas gunung api. Gunung api merupakan salah satu faktor alam yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan karena adanya erupsi yang dapat menimbulkan berbagai dampak pada lingkungan sekitarnya. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan antara lain, kerusakan hutan dan vegetasi. Erupsi gunung api dapat menghancurkan hutan dan vegetasi yang ada di sekitarnya. Asap dan material vulkanik yang keluar dari gunung api dapat menutupi daerah sekitarnya sehingga sulit bagi tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Banjir lahar. Erupsi gunung api dapat menimbulkan banjir lahar yang dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Banjir lahar adalah aliran lumpur, batu, dan air yang berasal dari material vulkanik yang menumpuk di lereng gunung api dan dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Pencemaran udara. Asap dan debu vulkanik yang keluar dari gunung api dapat mencemari udara di sekitarnya. Hal ini dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan di sekitarnya. Gangguan transportasi. Erupsi gunung api dapat mengganggu transportasi di sekitarnya karena jalan-jalan yang tertutup oleh material vulkanik dan lahar. Faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya juga memengaruhi kualitas lingkungan secara signifikan. Hal ini terjadi karena perilaku manusia sangat memengaruhi lingkungan dan kualitasnya. Beberapa faktor sosial budaya yang memengaruhi kualitas lingkungan antara lain. 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor menguasai iptek memengaruhi kualitas lingkungan dengan cara yang sangat signifikan. Iptek dapat membantu manusia dalam memahami, memantau, dan memperbaiki kualitas lingkungan seiring perkembangan teknologi. Manusia dapat mengembangkan metode yang lebih efektif dan efisien untuk mengelola lingkungan dan mereduksi dampak negatif dari kegiatan manusia. 2. Tradisi masyarakat setempat. Tradisi masyarakat setempat dapat memengaruhi kualitas lingkungan melalui perilaku atau kebiasaan mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Jika tradisi masyarakat setempat mementingkan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, maka kualitas lingkungan dapat terjaga dengan baik. Masalah-masalah lingkungan. Global warming. Pemanasan global terjadi akibat efek gas rumah kaca seperti gas CO2 dan sejenisnya yang mengakibatkan radiasi matahari tidak dapat sepenuhnya dilepaskan ke atmosfer, tetapi dipantulkan kembali ke bumi sehingga menyebabkan pemanasan suhu bumi. Peningkatan suhu global memiliki dampak luas dan serius pada lingkungan juga manusia, yaitu A. Perubahan iklim. B. Kenaikan permukaan air. C. Gangguan ekosistem. D. Kesehatan manusia. Mengatasi global warming atau pemanasan global. 1. Mengurangi emisi gas rumah kaca. 2. Konservasi hutan. 3. Promosi transportasi berkelanjutan. 4. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan kendaraan bermotor, industri, dan kebakaran hutan. Gas-gas yang dihasilkan seperti karbon monoksida, karbon dioksida,
nitrat, sianida, dan sulfat. Memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Hal ini menyebabkan gangguan pernapasan, penurunan kandungan oksigen, dan membuat wilayah yang tercemar udara menjadi tidak nyaman untuk dihuni. Melakukan pelestarian udara. 1. Penggunaan transportasi yang ramah lingkungan. 2. Mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan. 3. Menanam lebih banyak pohon. 4. Melakukan pengelolaan limbah yang baik dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. 5. Mendorong pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. 6. Menjaga kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan udara dan lingkungan sekitar. Pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh penambahan zat berbahaya ke dalam air baik oleh aktivitas manusia maupun alami. Sumbernya dari limbah industri, pertanian, rumah tangga, dan medis yang mengandung logam berat, pestisida, herbisida, dan bakteri patogen. Contoh kasus adalah Sungai Citarum yang tercemar berat karena limbah domestik, peternakan, industri, dan perikanan. Upaya untuk meningkatkan kualitas air melalui program KLHK, program penurunan beban pencemar industri, pemantauan kualitas air otomatis, pengelolaan sampah terpadu, dan penegakan hukum. Mengatasi masalah lingkungan air. 1. Mengelola limbah industri. 2. Menjaga kebersihan air. 3. Menjaga keberlanjutan sumber daya air. 4. Mengembangkan teknologi pengolahan air. Pencemaran pantai dan laut. Pencemaran pantai dan laut adalah salah satu masalah lingkungan yang sangat serius dan global. Pencemaran ini terjadi ketika limbah dan polutan masuk ke dalam air laut, menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut dan dampak negatif pada manusia. Limbah dan polutan yang masuk ke laut berasal dari berbagai sumber seperti industri, pertanian, dan perkapalan. Bahan kimia dari sumber tadi dapat merusak kualitas air laut dan keseimbangan biologis di dalamnya. Sampah plastik juga menjadi masalah karena sulit terurai dan merusak biota laut. Pencemaran ini berdampak pada kesehatan manusia dan hewan laut, menyebabkan keracunan makanan dan merusak ekosistem. Hal ini juga mempengaruhi sektor ekonomi seperti pariwisata dan perikanan. Masalah kerusakan lingkungan pantai dan laut umumnya disebabkan oleh pengaruh dua faktor, yaitu faktor alami bersumber dari alam, seperti letusan gunung berapi di dasar laut yang menghasilkan gas-gas beracun. Faktor non-alami antropogenik bersumber dari aktivitas manusia di pesisir dan perairan laut, seperti tidak menjaga kebersihan pesisir dan membuang sampah sembarangan ke laut yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan keindahan panorama laut. Melakukan pelestarian laut dan pantai. 1. Pengurangan penggunaan plastik. 2. Mengurangi limbah. 3. Menjaga kelestarian terumbu karang. 4. Menerapkan teknologi ramah lingkungan. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masalah lingkungan yang terjadi ketika bahan kimia atau limbah organik atau anorganik lainnya menyebar dan meresap ke dalam lapisan tanah, menyebabkan kerusakan atau degradasi. Faktor penyebab pencemaran tanah mirip dengan pencemaran air dan udara, yaitu karena aktivitas manusia seperti industri, pertanian, pertambangan, limbah rumah tangga, dan kebocoran bahan kimia. Pencemaran terjadi karena penggunaan pestisida, limbah industri yang sulit terurai, kontaminasi logam berat, dan penggunaan berlebihan pupuk. Zat berbahaya ini dapat mencemari tanah, menguap ke udara, hanyut oleh air hujan, atau masuk ke dalam tanah dan menjadi kimia beracun. Melakukan pelestarian tanah. 1. Konservasi tanah. 2. Pengelolaan air. 3. Perbaikan saluran air. 4. Pengendalian gulma. 5. Penggunaan pupuk organik. 6. Rotasi tanaman. 7. Edukasi. Peningkatan jumlah populasi. Peningkatan jumlah populasi manusia menjadi masalah lingkungan karena meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam yang terbatas. Dampaknya termasuk peningkatan konsumsi makanan, air, dan energi, serta perubahan penggunaan lahan untuk pemukiman, pertanian, dan industri, yang menyebabkan hilangnya habitat alami dan meningkatkan risiko bencana alam. Penggunaan pestisida dalam pertanian untuk meningkatkan produksi makanan juga menimbulkan masalah baru berupa penurunan kualitas tanah dan kesehatan manusia. Jadi, peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat memengaruhi daya dukung lingkungan. Cukup sekian video materi kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua.